Oke, selamat siang ya untuk pelajar-pelajar khususnya untuk anak-anak SMA dan SMK ya yang akan melaksanakan ujian sekolah ya, ujian sekolah tahun 2022 dan juga untuk anak-anak kelas 10 yang akan melaksanakan penilaian akhir tahun 2022 ya, atau kalau dulu itu namanya ujian kenaikan kelas ya. Nah, jadi pada siang ini Bapak akan membuatkan video untuk kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk US, bisa PAT, bisa juga untuk pretest ya, bisa juga untuk UP, bisa juga untuk P3K. Nah, jadi kisi-kisi ini banyak bisa ke beberapa ujian ya. Nah, oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Yang belum subscribe ya mohon di subscribe ya, supaya saya makin semangat buat video-video tentang pendidikan, sejarah, dan sepak bola ya, kesukaan saya. Oke, nomor 1. Kabar menyerahnya Jepang di satu sisi menggembirakan, namun di sisi lain menjadi sumber ketegangan baru di tengah-tengah kaum aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pokok ketegangan itu adalah menyangkut, Bapak kasih waktu 2 detik. A. Kapan kemerdekaan itu diproklamasikan? B. Bagaimana proklamasi itu dilakukan? C. Alasan dilakukannya proklamasi kemerdekaan. D. Tempat kemerdekaan itu diproklamasikan. D. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan. Jadi soal nomor 1 ini materinya tentang awal-awal kemerdekaan ya. Nah, di sini kita mendapat berita bagus bahwa Jepang itu kalah ya, kalah melawan sekutu ya. Jadi jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Bagaimana proklamasi itu dilakukan. Jadi para tokoh, terutama aktivis, tokoh pergerakan nasional baik pemuda ataupun tua, masih bingung ya bagaimana proklamasi itu dilakukan. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, sikap Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil golongan tua yang memicu sekelompok pemuda menculik dan membawa keduanya ke rel sengok adalah A. Tidak ingin proklamasi dilakukan secepat-cepatnya. B. Menganggap remeh kekuatan rakyat Indonesia dalam melawan Jepang. C. Tidak melibat kaum muda dalam rapat-rapat. D. Menulis naskah proklamasi di rumah perwira Jepang. E. Menghendaki proklamasi dilakukan dalam wadah PPKI. Jadi materinya sama dengan soal nomor 1 ya, sekitar proklamasi kemerdekaan RI. Jadi jawabannya adalah gimana jawabannya? Sikap Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil golongan tua yang memicu sekelompok pemuda menculik dan bawa keduanya ke rel sengok adalah gimana? Yang benar adalah jawabannya yang E. Menghendaki proklamasi itu dilakukan dalam wadah PPKI. Nah, itu yang memicu ya, karena golongan muda tidak suka ya. Jadi nanti dipikir orang bahwa kemerdekaan kita itu adalah hadiah dari Jepang ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 3. Alasan mendasar golongan muda menghendaki proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa menunggu tanggal 24 Agustus serta tanpa melibatkan PPKI adalah, yuk dijawab. Yang pertama, yang A, adanya kekhawatiran sekutu akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. B, keyakinan bahwa Jepang tidak akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. C, kemerdekaan itu hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. D, adanya keyakinan bahwa rakyat Indonesia siap melawan Jepang. E, tidak adanya jaminan sidang PPKI mempercepat pelaksanaan proklamasi. Jadi materinya sama ya, sekitar
peristiwa proklamasi ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kemerdekaan itu hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekelompok pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta serta membawa mereka ke Rengas Dengklok di Kawaran, Jawa Barat. Selain untuk meyakinkan serta memaksa kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tindakan sekelompok pemuda ini bertujuan A. Rengas Dengklok adalah basis pertahanan rakyat Indonesia. B. Melampiaskan kekecewaan terhadap sikap kooperatif golongan tua. C. Mencegah Jepang menangkap kedua tokoh. D. Menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Mencegah kedua tokoh dari pengaruh golongan muda yang radikal. Oke, Bapak yakin anak-anak sudah tahu jawabannya ya. Yang benar jawabannya adalah menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang ya. Nanti kalau sudah dipengaruhi salah, jadi terpengaruh bahaya ya. Nggak jadi kemerdekaan kita. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Oke, kita lanjut ya nomor selanjutnya. Berita tentang proklamasi disebarluaskan dengan cepat. Berikut ini yang bukan tempat ya. Yang menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan adalah A. Radio, B. TVRI, C. Coretan di dinding kereta api, D. Koran, E. Pamflet dan poster. Ini gampang sekali jawabannya. Yang benar adalah jawabannya yang B ya. Karena pada waktu itu stasiun TVRI belum ada ya kan. Oke, kita lanjut. Para tokoh bangsa terutama yang beragama Islam setuju untuk mengganti bunyi pembukaan UUD 1945 sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta. Selain untuk dalam rangka menjaga persatuan bangsa, sikap itu juga mencerminkan penghargaan serta toleransi terhadap A. Keberagaman, B. Martabat manusia, C. Orang-orang Indonesia Timur, D. Jasa para pahlawan, E. Perbedaan pendapat. Ini kita analisa aja ya. Yang benar jawabannya adalah keberagaman, karena masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sangat beragam ya, atau multikultural ya kan. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, dan sekarang ada Konghucu ya. Nah, oke, kita lanjut. Salah satu hasil sidang PPKI yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 1945 adalah A. Pengesahan UUD, B. Pemilihan presiden dan wakil presiden, C. Pembagian wilayah Republik Indonesia, D. Pembentukan DPR dan MPR, E. Pembentukan kabinet pertama RI ya. Oke, dijawab dulu nak ya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang A. Pengesahan Undang-Undang Dasar. Ini salah ya. Ini hasil sidang yang pertama. Yang B juga. Yang C, ini yang C ya. Yang C benar, pembagian wilayah Republik Indonesia. Oke, yang C. Oke, selanjutnya keputusan untuk menetapkan wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, dan Maluku adalah hasil sidang PPKI yang pertama, PPUPKI, Komite Nasional Parlemen PPKI yang kedua. Jadi kalau menjawab gini tinggal dikerucutkan aja ya antara A dan B, A dan E. Jadi kan tinggal 2 aja. Berarti kalau menetapkan wilayah RI itu menjadi 8 provinsi adalah sidang PPKI yang kedua ya, yang kedua. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, dari data di atas, hasil sidang PPKI yang diselenggarakan tanggal 22 Agustus 1945 ditunjukkan nomor A. Kalau ada pertanyaan yang begini ya, kita tinggal lihat poin-poin nomor-nomornya. Contoh ya, membentuk komite
nasional, ya, ini benar. Membentuk Badan Keamanan Rakyat, ini juga benar ya. Ini sidang yang terakhir. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, salah ya. Jadi 1-2 benar, 1-2 benar. Berarti 1-2 benar, berarti tinggal ya jawab aja B ya, karena tadi kan 3 salah. Yang ada 1-2 cuman A dan B. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya, menjawabnya dengan cepat dan tepat ya. Berarti membentuk BKR, membentuk Komite Nasional, dan membentuk Partai Nasional Indonesia. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ya. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, menunggu tentara sekutu datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan atas Indonesia. Sekutu memerintahkan agar Jepang mempertahankan Indonesia dalam keadaan status quo. Artinya apa? Apa arti status quo itu ya? Yang A, Jepang tetap mempertahankan kekuasaan di Indonesia. B, Indonesia dibebaskan untuk menentukan pilihan. C, status Jepang di Indonesia menunggu keputusan sekutu. D, seluruh pasukan Jepang harus kembali ke Jepang. E, mempertahankan keadaan di Indonesia seperti apa adanya. Yuk silakan jawab. Yang benar adalah yang E ya. Mempertahankan keadaan Indonesia seperti apa adanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor selanjutnya ya. Pernyataan berikut ini yang tidak terkait dengan kondisi sosial politik di Indonesia pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik adalah yang A, kendali sekutu atas wilayah Indonesia diserahkan kepada Inggris. B, terjadi perlucutan terhadap aset-aset dan prajurit Jepang. Abne diserahi tugas untuk memboncengin Jepang. Kedatangan sekutu awalnya disambut dengan baik. E, Nica ditugaskan untuk mengambil alih kekuatan atas nama sekutu. Jadi kalau ada pernyataan begini, perhatikan poin pentingnya ya, yang tidak terkait. Jadi jawabannya adalah yang A, kendali sekutu atas wilayah Indonesia diserahkan kepada Inggris. Oke, kita lanjut. Bapak besarin. Salah satu bentuk respon pemerintah Republik Indonesia menyambut kedatangan tentara sekutu adalah, bentuknya gimana? Bentuk respon kita memboncengi sekutu untuk melucuti tentara-tentara Jepang, memerintahkan semua pejabat daerah untuk membantu kelancaran tugas APNAI, melakukan protes terhadap menolak APNAI, mengingatkan agar APNAI tidak mengambil alih kekuasaan Indonesia, bersiap-siap menghadapi kemungkinan perang dengan sekutu. Jadi jawaban yang tepat apa? Yang benar adalah yang B ya, memerintahkan semua pejabat daerah untuk membantu kelancaran tugas APNAI. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Pemicu utama serangan secara besar-besaran sekutu terhadap para pemuda rakyat Surabaya pada bulan November tahun 45 adalah terbunuhnya pimpinan tentara sekutu AWS Malabai, tewasnya beberapa tentara sekutu di Jembatan Merah, serangan pada pemuda ke Pelabuhan Tanjung Perak, seruan perlawanan oleh Gubernur Suryo, dan pidato proaktif oleh Bung Tomo. Oke, jawabannya yang benar adalah, nah ini udah sering ya, soal SMP pun sering nih, terbunuhnya pimpinan tentara sekutu AWS Malabai, sehingga sekutu itu menjadi sangat marah ya, mengutuk gitu dan melakukan serangan. Oke, kita lanjut. Nah ini gampang nih. Istilah puputan mengacu pada suatu semangat perjuangan melawan penjajah yang ditunjukkan oleh rakyat Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini langsung jawab aja ya. Ingat aja puputan itu di Bali. Jawabannya di Bali. Oke, kita lanjut. Di bawah ini pimpinan Kapten Raymond Westerling pasukan khusus Belanda bertindak kejam dan tak berperi kemanusiaan di Sulawesi Selatan pada bulan Desember 1946. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pasukan ini
mempelajari cara-cara Gestapo pada masa Nazi di Jerman, Nazi Hitler, menangkap dan membunuh setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh, mengeksekusi RW Maut Sidik oleh regu tembak tanpa peduli, tanpa proses pengadilan, menembak setiap pejuang Indonesia tak peduli jenis kelamin dan usianya, menumpaskan pemberontakan kontrainsurgensi rakyat Sulawesi Selatan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang benar adalah menangkap dan membunuh setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh. Ya, jadi setiap orang yang mereka curigai itu mereka tangkap dan bahkan dibunuh ya. Kejam memang penjajahnya. Oke, dalam rangka mengatasi konflik di antara mereka, pemerintah Indonesia dan sekutu sepakat untuk mengadakan perundingan. Perundingan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antar negara disebut strategis. Karena apa? Disebut apa juga? Ya, penyelesaian konflik tersebut aliansi, mediasi, diplomasi, arbitrasi atau kompromi. Yang jawabannya adalah yang diplomasi. Nah, bos. Oh, ntar lu buat sebentar ya. Agak sekitar lu. Iya, bentar. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan data di bawah ini. Oke, Belanda mengakui secara de facto Indonesia, Sumatera, Jawa, Madura. Belanda harus meninggalkan Sumatera, Jawa, dan Madura. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara serikat dengan nama Republik. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda diketuai oleh Ratu Belanda. Dari data di atas yang bukan termasuk perjanjian Linggarjati apa? Nah, dicari yang bukan termasuk isi perjanjian Linggarjati apa? Nomor yang benar adalah nomor 3 ya, pihak Indonesia. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Dari beberapa perundingan yang telah dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia, pada umumnya hal mendasar yang sangat ditolak pihak Indonesia adalah kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam bidang perdagangan, pembentukan Parlemen Indonesia di bawah pengawasan Belanda, keinginan Belanda berkuasa Indonesia dengan berbagai dalih, bantuan pinjaman modal berjangka dari pemerintah Belanda, pembentukan pemerintah koalisi dan jangka waktu tertentu. Jadi perundingan yang dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia itu pada umumnya apa? Ditolak karena keinginan Belanda itu berkuasa Indonesia dengan berbagai dalih ya. Jadi banyak alasan dalih dia, banyak alasan. Karena selama menjajah Indonesia, Belanda itu banyak mendapatkan keuntungan ya. Agresi militer Belanda pertama memicu keras khususnya dua negara sahabat Indonesia. Mereka menyuruhkan agar masalah ini dibahas dalam pertemuan Dewan atau DKPPB ya. Negara-negara itu adalah India, Pakistan, Filipina, Burma dan India, Pakistan dan Australia, India dan Australia. Jawaban yang benar adalah yang E ya, India dan Australia. Oke, kita lanjut ya. Biar cepat. Dalam rangka mencegah konflik antar Indonesia dan Belanda, Dewan Keamanan PBB kemudian melakukan hal berikut. Mengirimkan pasukan perdamaian ke Indonesia, mendesak Belanda menarik kembali pasukannya, menyerukan gencatan senjata, memprakarsai perjanjian Reville, membentuk komisi 3 negara ini ya. Yang benar jawabannya adalah yang E, membentuk komisi 3 negara, sehingga nanti setelah terbentuk dilakukan perundingan ya. Oke, kita lanjut. Alasan utama dari pembentukan pemerintah atau PDRI ya yang berkedudukan tinggi adalah atau Sumatera Barat menyelamatkan kabinet yang memerintah saat itu sebagai pemerintahan bayangan karena para pemimpin diasingkan. Belanda mengelabui Belanda agar tidak menyerang pusat pemerintahan di Yogyakarta. Yogyakarta dinilai tidak lagi aman untuk menjadi pusat pemerintah Indonesia.
mengisyaratkan bahwa basis perjuangan militer adalah Bukit Tinggi. Jadi alasan utamanya adalah ya pemerintah itu ingin menyelamatkan kabinet yang memerintah saat itu, makanya dipindahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, kita lanjut. Dari pernyataan di atas yang merupakan hasil sidang PPKI yang pertama. Jadi sidang PPKI itu ada 3 kali, tanggal 18, 19 dan tanggal 22 itu perlu diingat ya. Mengesahkan dan menetapkan UUD ya. Yang satu ini benar, ada nggak yang satu? Ada. Berarti tinggal A dan B ya. Memilih Soekarno, benar. 1, 2 ini benar. Berarti tinggal membentuk BKR ini bukan ya. Ini membentuk BKR itu sidang yang ketiga. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Ini benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 ya. 1, 2, dan 4 berarti B. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pernyataan yang menjadi latar belakang munculnya upaya disintegrasi, perpecahan pada era Soekarno ditunjukkan oleh nomor sistem pemerintahan yang tersentral. Benar ya. Ini yang latar belakangnya 1 berarti benar. Wilayah yang luas, benar juga ya, karena luas memang pengawasan sangat sulit. Rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat ya. Yang keempat, berarti antara 3 dan 4 lagi ya. 3 dan 4 lagi. Yang keempat, membentuk negara sendiri dan melepaskan diri dari NKRI. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Usaha untuk proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional sesungguhnya merupakan pengertian dari bangsa terintegrasi, perubahan nasional, integrasi nasional, perubahan nasional, integrasi masyarakat. Yang benar adalah integrasi nasional ya. Pembauran yang mempersatukan seluruh perbedaan-perbedaan yang kita miliki ya, baik perbedaan suku, agama, adat, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa lagi nih? Nomor 20-an ya. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya, ini gampang aja ya, PKI itu kan Partai Komunis Indonesia. Jadi konflik ideologi, keinginan berkuasa, konflik multi etnis, konflik agama, etnosentrisme. Yang benar adalah konflik ideologi. Yang benar adalah A, ideologi. Atau dasar negaranya mau diganti gitu ya. Ideologi negaranya. Pergolakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Andi Aziz pada dasarnya dilandasi oleh adanya keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan, memindahkan pusat pemerintahan ke Makassar, membentuk tentara khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, menolak kedatangan pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, kemudian mempertahankan bentuk negara federal. Oke, Bapak kasih 2 detik ya. 2 detik untuk menjawab. 2 detik untuk menjawab. Sedikit lagi ya. Oke. Jawabannya yang benar adalah pergolakan Sulawesi Selatan dipimpin Andi Aziz itu mempertahankan bentuk negara federal. Nggak cocok ya. Negara federal itu sama dengan negara serikat, nggak cocok ya. Negara di dalam negara. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Republik Maluku Selatan merupakan upaya disintegrasi di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Maluku Selatan ini semula merupakan bagian dari pemerintah negara Maluku, wilayah Indonesia Timur, kawasan timur Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Nusa Tenggara Timur. Yang benar adalah dulu Maluku itu masuk dalam negara Indonesia Timur. Oke, kita lanjut ya. Para mantan anggota pasukan Belanda yang tergabung dalam KL dan Kendil turut serta membantu gerakan separatis sebab KL yang bertempur mereka sangat dibutuhkan. Mereka tidak ingin kembali ke negara asalnya.
merasa tidak memiliki kepastian akan status mereka setelah ke AMB. Mereka dijanjikan untuk mendapat gaji yang tinggi. Yang E, persenjataan mereka lebih modern dan lengkap. Jawaban yang benar adalah yang C, merasa tidak memiliki kepastian akan status mereka setelah KMB. Oke, kita lanjut ya. Abdul Haris Nasution selain dianggap sebagai perwira senior yang berjasa dalam menumpas pemberontakan, juga dikenal memiliki keahlian dalam hukum militer, perang gerilya, menggunakan senjata, strategi perang, hukum internasional. Jawabannya adalah strategi perang. Oke, kita lanjut nih. Pemberontakan yang dipimpin oleh Westerling, Andi Aziz, dan Sumekil latar belakangi oleh masalah pokok, yaitu keinginan mereka untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, memiliki pasukan pengamanan sendiri, mempunyai pemerintah sendiri di luar NKRI, tidak tergabung dalam negara Indonesia Timur, memperoleh status kemiliteran yang jelas dalam NKRI. Jadi alasan mereka itu sama, alasan pokoknya mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Berkat perjuangan sejumlah tokoh dalam mewujudkan integrasi nasional, Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 49, 17 Agustus 50, 18 Agustus 49, 18 Agustus 50, 19 Agustus 1950. Jawaban yang benar adalah oke ya, ini setelah kita selesai memakai konstitusi RIS ya. Jadi 17 Agustus 1950. Oke, kita lanjut. Setelah melalui pemerintahan sementara PBB ya. Nomor berapa lagi? Dan UNTEA, bendera merah putih dapat dikibarkan di Irian Barat ya. Irian Barat itu nama Irian Barat itu sekarang dia Papua ya. Papua dulu sempat namanya Irian Jaya juga ya. Tahun 61, 62, 63, 64, 65, yang benar adalah 62. Oke, dikit lagi ya. Setelah adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah, ini gampang ya, Pancasila terpimpin liberal gabungan presidensil. Yang benar adalah terpimpin. Oke, kita lanjut. Tokoh pejuang pro integrasi yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka. Bapak Pramuka itu siapa ya? A. Soekarno, B. Adam Malik, ya, Muhammad Hatta, Abdul Haris Nasution, Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Yang benar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang juga sebagai Gubernur Jogja. Ya. Terdapat dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sejak awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem demokrasi, ya, ini gampang, langsung, konstitusional, situasional, Pancasila, E perwakilan. Jawabannya yang benar adalah yang E ya, E perwakilan. Oke, kita lanjut ya. Ketika Yogyakarta diserbu oleh Belanda dan para pemimpin pemerintah ditangkap dan dipenjarakan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi yang kemudian dikenal dengan nama, ini gampang ya, Republik Indonesia Serikat, PDRI, Republik Perwakilan Sumatera Barat, Pemerintah Sementara, Pemerintah Saprodin Perwira Negara. Yang benar apa benar? Yang benar jawabannya adalah yang B, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Berakhirnya pemerintah RIS pada tahun 50, kemudian pemerintah menerapkan sistem demokrasi liberal. Ciri utamanya adalah kabinet-kabinet terbentuk bertanggung jawab kepada wakil presiden, presiden, parlemen, partai pendukung, atau perdana menteri ya. Ciri utamanya kabinet aja nah ini ya. Kalau dia demokrasi liberal berarti parlementer, berarti kabinet itu dipimpin oleh perdana menteri dan perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jawabannya C ya, jawabannya C. Oke, sedikit lagi ya. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung berhasil diselenggarakan pada masa Perdana Menteri ya, Burhanuddin Harahap, Muhammad Hatta, Amir Ali, dan Natsir. Yang benar adalah Kabinet Ali Sastromijoyo.
Oke, dari pernyataan tersebut yang merupakan isi dekret 5 Juli, gampang ya. Ini bukan, bubarkan negara boneka bukan, dua bubar benar. Yang ada dua berarti cuman C dan D. Bubarkan berlakunya berarti 2, 3 benar. Bubarkan bukan ya, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Oke, lanjut. Pada masa demokrasi terpimpin terdapat 4 partai politik besar yang berkuasa dalam kabinet yang tidak termasuk sebagai partai besar adalah NU, Majelis Yusra Muslim Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, PNI atau PKI. Nah ini gampang ya, jawaban yang benar adalah yang C, Partai Sosialis ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Pada demokrasi terpimpin, meskipun secara normatif kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi kenyataannya kekuasaan sepenuhnya berada di tangan, nah ini, demokrasi terpimpin itu kekuasaan berpusat di tangan Perdana Menteri, Presiden, MPR, perwakilan partai politik terbesar, dan wakil presiden. Pasti anak-anak udah tahu jawabannya ya. Yang benar adalah jawabannya B, Presiden. Oke, kita lanjut nih. Pada masa demokrasi terpimpin, selain mendapat dukungan kuat dari Angkatan Darat, Presiden juga mendapat dukungan dari PKI, PNI, NU, Masyumi, PSI ya. Yang benar adalah PKI karena Soekarno itu dekat dengan pemimpin PKI. Yang merupakan negara memperkasa organisasi ASEAN. Nah, ingat ya, ASEAN itu berdiri oleh 5 negara. Indonesia, Malaysia berarti yang ada 1, 2 berarti ABC. Brunei bukan, berarti 1, 2, 3 salah ya. Langsung aja 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4. Nah, gitu aja jawabannya. Berarti jawabannya 1, 2, 4, 5 dan 7, Thailand dan Singapura. Gitu nah ya, gampang. Ingat ya, ASEAN. Pemberontakan PKI pada tahun 48 merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya konflik ideologi, keinginan berkuasa, konflik multietnis, agama, etnis. Soalnya sama ya. Berarti salah, ada yang double soal Bapak ya. Jadi yang benar adalah ideologi ya. Nah, ideologi komunis gitu, nggak cocok ya kita ideologi Pancasila. Yang merupakan negara memprovokasi KA ya, Konferensi Asia Afrika. Indonesia, ingat aja ya, KA itu Konferensi Asia Afrika, berarti Indonesia, Sri Lanka, 1, 3, Sri Lanka ada 1, 3 nggak? Ada ya, berarti langsung aja jawabannya A gitu ya, gampang, jawabannya A, nggak usah lihat-lihat yang lain gitu. Kalau udah ada Indonesia 1, berarti tinggal ABC, Sri Lanka 1, 3 tinggal A gitu ya. Oke, pernyataan di bawah ini yang tidak tepat dengan gerakan non-blok. Nah, apa yang tidak tepat dengan gerakan non-blok? Suatu blok tersendiri untuk menandingi blok timur dan barat dibentuk menyikapi priorisasi anggota yang berasal dari dunia ketiga dan Asia Afrika. Salah seorang pendirinya adalah Soekarno Habis Baterai. Merupakan suatu blok tersendiri ya. Nah ini yang benar adalah yang A. Aduh, Habis Baterai. Yang merupakan negara memperkuasa organik Gembok adalah Indonesia, Logos. Ingat ya, Indonesia, Logos, apalagi? Mesir, Ghana, India 1, 5, 1, 2, 5 ya. Jawaban C. Oke, selesai ya. Oke, selesai. Itu aja. Semoga anak-anak berhasil. Selamat.